setiap langkah yang dia langkahkan. Satu langkah mengangkat derajatnya, satu langkah lagi akan menghapus ataupun meruntuhkan atau menggugurkan kesalahannya. Terus begitu hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Jadi proses derajat bertambah dan juga kesalahan itu gugur ketika kita melangkah. Mulai dari rumah kita sudah berwudu, niat sudah terpasang untuk kita pergi hanya untuk solat. Niat utama kita pergi untuk solat, tidak terganggu dengan yang lain. Maka dituliskan oleh Allah, derajat bertambah seiring langkah, kesalahan gugur seiring langkah. Sampai batasan mana? Sampai dia masuk ke dalam masjid. Berarti menyamanan tempuh tarewe-rewe le tiga untuk masjid yang utama. Jangan nak masalah, yang penting baik jelak sembahyang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita kembali di subuh yang mulia ini. Kita mengkaji dan membaca syarahan kitab Riyadhus Shalihin berkenaan tentang hadis-hadis kehidupan kita sehari-hari yang telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi atau telah diurutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau, kitab Riyadhus Shalihin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 'ishrina darajah. Wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjida la yuridu illa as-salah la yanhazuhu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhulal masjidah. Fa idza dakhala al masjidah kana fi sholati ma kanat as-salatu hiya tahbisu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alayhi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdis fihi. Muttafaqun alayhi wa hadha lafdhu Muslim. Nah, di sini saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lihat hadis bagaimana Nabi menjelaskan bahwa solat seseorang berjamaah di masjid itu sampai derajatnya itu 27 derajat pahalanya. Bagaimana kok bisa menjadi 27 derajat? Nabi menjelaskan salatul rajuli fi jamaah. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah telah bersabda, salat seseorang pada atau di dalam berjamaah tazidu ala salatihi fi suqi wa baiti bid'an wa 'ishrina darajah. Pahalanya bertambah itu daripada dibandingkan dengan salat di tempat di suqihi, di pasarnya ataupun di rumah dan juga di rumahnya, itu bid'an wa 'ishrina darajah. Pahalanya itu bertambah ataupun lebih sebanyak 27 derajat. Bagaimana bisa menjadi 27 derajat seorang yang pergi ataupun solat berjamaah di masjid? Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'a thumma atal masjida la yuridu illa shalah. Nah, ini supaya dapat 27 derajat.
Makanya para ulama menjelaskan 27 derajat itu enggak semua orang dapat demikian pergi ke masjid. Tetapi ya berderajat-derajat. Mungkin ada yang cuma 2 derajat dia dapat, ada yang mungkin cuma 5 derajat, ada yang 10 derajat, ada yang mungkin 20, ada yang mungkin mendekati 27, mungkin 25 derajat. Enggak semua dapat demikian. Kenapa? Supaya dapat dengarkan baik-baik apa sabda Nabi ini, supaya dapat 27 derajat full, dapat full ya. Idza tawaddaa fa ahsanal wudu ahadahum, maka salah seorang dari mereka itu kata Nabi berwudu lalu kemudian fa ahsanal wudu, dan dia memperbaiki wudunya. Jadi berwudu, perbaiki wudu kita ya. Summa atal masjida la yuridu illa shalah, kemudian dia mendatangi masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali hanya solat saja. Nah berarti wudunya di mana ini? Di masjid atau sebelum sampai ke masjid? Belum sampai ke masjid. Jadi berwudu di rumah kita. Dan kita berwudu fa ahsanal wudu, perbaiki wudu kita dengan benar. Yang wajib itu betul-betul kita jaga dengan baik. Kemudian tambah lagi dengan sunnah-sunnah wudu ya. Kita berwudu mulai dari sejak kita di rumah mau berangkat ke masjid. Kemudian kata Nabi la yuridu illa shalah ya. Dia tidak menginginkan, tidak ada niat lain pergi ke masjid kecuali hanya untuk solat. Ini solatlah yang menggerakkan. La yanhazuhu illa shalah kata Nabi. Tidak ada yang menggerakkannya ya, itu kecuali adalah niat untuk solat. Niat solatlah yang menggerakkannya pergi ke masjid ya. Baiknya niat lain yang lebih raya dari niat solat pergi ke masjid. Sedangkan kalau ada yang lain itu ngikut aja. Solat pertama, kemudian ditambah dengan mungkin ya setelah itu jumpa dengan saudara kita mungkin atau bersilaturahim. Nah, pokoknya solatlah yang menggerakkan, yang paling utama menggerakkan kita menuju ke masjid. Nah, la yuridu illa shalah, tidak ada lain, hanya solat saja ya, niat ini. Nah, inilah yang menjadi patokan pertama. Kita lihat anna hadzal fadlul azim min ziyadati sholati ila 27 wa kauni kullu khutwatin tarfa darajah wa hatta khatiyah laisa illa liman akhlasa fi amalihi wa niyyatihi. Nah, niat solat inilah yang menjadikan seseorang itu pertama mendapatkan 27 derajat tersebut ya. Dan juga dimulai dengan wudu dari rumah. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Lam yakhtu khutwah. Nah, apabila begini niatnya dan dia sudah mulai wudu dari rumah, lalu setiap langkah yang dia langkahkan maka itu pasti mengangkat derajatnya kata Nabi. Setiap langkah kita melangkah itu mengangkat derajat kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Wa hatta anhu biha khati'ah hatta yadkhulal masjid. Dan satu langkah mengangkat derajat, satu langkah lagi itu akan meluruhkan dosa ataupun kesalahan-kesalahannya, merontokkan, meruntuhkan kesalahan-kesalahannya setiap langkah yang dia langkahkan. Satu langkah mengangkat derajatnya, satu langkah lagi akan menghapus ataupun meruntuhkan atau menggugurkan kesalahannya. Terus begitu hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Jadi proses derajat bertambah dan juga kesalahan itu gugur ketika kita melangkah. Mulai dari rumah kita sudah berwudu, niat sudah terpasang untuk kita pergi hanya untuk solat. Niat utama kita pergi untuk solat, tidak terganggu dengan yang lain. Maka dituliskan oleh Allah derajat bertambah seiring langkah, kesalahan gugur seiring langkah. Sampai batasan mana? Sampai dia masuk ke dalam masjid. Berarti menyamanan tepu tarewe-rewe le tiga untuk masjid yang utama. Jangan namdalah, yang penting baik tidak semayang. Ya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa solat yang bahkan ada hadis lain, bukan perkataan para ulama, hadis lain Nabi mengatakan bahwa solat yang paling banyak pahalanya adalah ab'aduhum ilaiha mamsha.
yaitu yang orang yang paling jauh melangkah ke masjid, maka itulah solat yang paling banyak pahalanya. Ya, jauh saja ke masjid, maka nyo yang paling banyak pahala, karena hitungan dari langkah kita yang jauh tersebut. Jadi kalau demikian, sedikit atau banyaknya jamaah di masjid gara-gara dekat dengan rumah atau dekat atau jauh dengan rumah, enggak ada masalah itu. Apakah hendak ke masjid, jauh tak masjid, enggak ada masalah. Makin jauh masjid makin banyak pahala. Bahkan para sahabat dulu ada yang ada yang tinggal jauh dari masjid Nabi, tetapi tidak pernah dia itu terlambat untuk solat ke masjid. Selalu jalan kaki, sehingga ada sahabat yang meminta kepadanya supaya dia membelikan kendaraan keledai untuk dia naiki di malam hari ketika pulang solat Isya, dan juga di siang hari terik matahari ketika dia pergi ke masjid. Tapi dia tidak mau untuk membeli keledai itu, walaupun perjalanan dia dari rumah ke Masjid Nabawi itu jauh sekali. Dia bilang bahwa aku ingin supaya Allah menuliskan kepadaku setiap langkah-langkahku itu ke masjid. Dan itu dilaporkan kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, ya, apa yang dia inginkan itu dia dapatkan, kata Nabi SAW. Jadi makin jauh kita pergi ke masjid, pahala kita lebih banyak, lebih besar. Derajat kita lebih tinggi. Kesalahan kita banyak diruntuhkan oleh Allah gara-gara kita berjalan. Nah, jadi kalau begitu, ya jroh memang kita melangkah berjalan ke masjid. Naik kendaraan, ya, kalau dibandingkan berjalan dengan naik kendaraan, jauh lebih banyak pahala orang yang berjalan ke masjid. Hitungannya berjalan. Man menyangka tagah gimana? Ya hitungan bagah berarti pada gagah. Ya benar ya. Jadi punya 3 gah kat roh, ya berarti 3 pahala, 3 derajat. Siga runtuh kesalahan. Kamu yang gong hana roh ya gol. Domnyan pada gagah kan habis menyuk cip ya. Le habis menyuk itu ya, le merupa pahala insyaallah taala. Ya, tuan. Fa'idha dakhala al-masjid. Jadi sampai masuk ke masjid. Perhitungannya sampai masuk ke masjid. Wallahu alam, hanya malaikat yang menghitung mungkin. Kita sendiri mungkin tidak mampu menghitung langkah kita. Ya. Tapi malaikat menghitung itu semua. Meninggikan derajat kita. Fa'idha dakhala al-masjid. Nah, apabila dia masuk ke dalam masjid. Ya, kana fi sholati ma kanati sholahiyya tahbisu. Kata Nabi, ini makna penting nih biar kita paham. Bahwa apabila dia masuk ke dalam masjid, maka dia dihitung pahala solat selama solatlah yang tahbisu, solatlah yang menjadikan dia tetap berada di masjid. Jadi kita masuk ke masjid, enggak keluar dari situ karena menunggu solat juga, karena solat, maka kita sudah dihitung pahala solat sejak masuk dan tidak keluar dengan niat gara-gara menunggu solat. Nah, misalkan imam terlambat datang ataupun memang waktu tunggu kita 15 menit. Begitu kita masuk, kita tunggu 15 menit untuk solat berjamaah. Pahala solat berjamaah itu dihitung sejak kapan? Sejak kita masuk itu. Sejak kita masuk itu pahala sudah dihitung. Jadi argometernya kamu mulai berjalan berhenti. Ya. Kamu mulai berjalan kalau memang betul-betul memang di dalam masjid demi nunggu solat. Begitu juga apabila kita sudah selesai solat, enggak keluar juga dari masjid, masih di dalam masjid karena menunggu solat yang selanjutnya, maka argo solat terus berjalan. Walaupun kita enggak solat, tapi ada di dalam masjid. Hanan weh masjid kau pakai belum fresh Isya hati-hati. Kita duduk nunggu solat. Ini masih nih, pergi dari rumah niat solat, sampai ke masjid, enggak keluar dari masjid juga nunggu solat, gara-gara solat. Maka nanti solat tahbisu, kata Nabi, selama solatlah yang
menjadikan dia tetap berada di masjid, maka dia dihitung pahalanya pahala solat terus. Padahal anak sembahyang ya. Tapi geduk ge berzikir atau apa lain, tapi pahala solat terus berjalan. Lihat itu kekuatan niat yang kata Nabi tidak ada yang menggerakkannya dan yang menjadikan dia tetap di masjid kecuali solat. Maka pahala solat dihitung. Ketika kita berada di masjid, tetap seperti orang sedang solat terus. Ya, jadi hana masalah menyesaan lagi trip bacut tunggu imumnya je, ataupun perlu sedikit masa tenggang waktu untuk kita nunggu solat, jangan riuh, jangan wih-wih drone, bahkan pahala solat drone trip pahala solat dihitung oleh malaikat. Ya, dan juga kita tahu bahwa di dalam iqamah ya, kita membuat waktu tunggu itu untuk menjadi aturan kita bersama, memudahkan ya. Jadi enggak lama sekali, enggak juga cepat sekali. Ada masa tenggang kita berikan. Tapi sebenarnya keputusan akhir itu ada pada imam. Jadi waktu itu adalah waktu untuk acuan kita. Tapi keputusan akhir untuk solat itu berada di tangan imam. Apakah imam sudah siap untuk solat atau imam belum siap? Kalau imam sudah siap, baru iqamah. Imam belum siap, kita enggak bisa iqamah dulu. Bahkan tunggu imam sang payah bija uliket ya. Kiban tema bungeh rundona. Hanjit bungeh dia. Apabila memang dia yang lebih baik solat bersama kita, ganyan yang lebih memang ganyan ke yang memang diantara kita semua yang paling alim beliau, paling fasih baca Quran juga beliau. Bisa gue pegang, kena kamat. Katro wate pelong, tungku imam bujau liket ya. Kiban yang lain, cok dia yang na yo pupu yang mungkin. Oh preh tunggu. Kalau beliau yang alim, beliau yang paling lebih baik kita semua nunggu. Ya udah nunggu. Tak preh tungku imam. Itu tetap masih dalam dihitung pahala solat kita selama kita belum solat, tetap pahala solat dihitung. Walaupun nanti tunggu imam mungkin membaca qul huwallahu ahad, hana panjang li ayat karena kata Allahu samad, tapi pahala solat kita masa nunggu itu semua sampai selesai itu pahala solat, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, maka muazzin juga sebelum dia iqamahkan, dia harus komunikasi dengan imam. Kiban ku imam kaji, ayan. Baik, komat aju ilai, alihnya baru pre. Hai, ho imum le. Kakaru lenya, mana imum magam ya. Ini kesalahan muazzin. Kesalahan muazzin. Bagaimana engkau iqamah tanpa minta izin sama imam? Atau kasih tahu imam dulu. Ya, kaji Ustaz, kaji dulu. Ya, kaji. Mungkin ganyan na ayat perlu murajaah si golong gedang imam. Dia perlu untuk membaca ayat dulu. Jangan sampai lek-lok pulang dalam solat subuh. Solat subuh ya. Kita baru bangun, kadang ulai hanaga icah belum tilag malam perlu murajaah latihan. Dan kita hargai dan juga kita senang imam yang sebelum solat bersama kita dia murajaah dulu, dia baca Al-Qur'an dulu supaya lancar ketika dalam Al-Qur'an dalam solat. Siapapun walaupun hafidz sekalipun sebelum solat bagus dia murajaah dulu. Ya. Sempat dia murajaah dulu atau tua ayat gemekeun ayatnya tapi tua siat ya. Murajaah tiat mulai kalian kembali okey je ya baik. Ini harus kita faham saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi muazzin kita harapkan di muazzin di tempat kita juga baik maka qamat langsung pastikan dulu untuk imamnya sudah siap atau belum. Nah, saya dapatkan ada sebahagian muazzin kita hana hatong hana tamang udalam untuk kerja kalau naimum atau hana legu kamat baru yang kena ada duit-duit untuk imum ya. Salah dia, muazzinnya yang salah. Jadi kalau kayaknya untuk puan muazzin kamu yang salah. Kenapa kamat terus sebelum pastikan siapa jadi imam? Apalagi masjid kita masjid besar ini ya. Nah jam-jam yang kerja akibat yang hana untuk imum goino akibat. Ya bisa saja untuk imamnya memang anak apa? Berhalangan kan, bisa saja. Kita udah persiapkan, cari yang lain sona mbak di antara itu yang kalau ini. Oh, ganyan je imam, lundang dia karenanya. Je baru komat. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya.
Kemudian wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Itu selama kita berada di masjid sampai kita solat. Lalu setelah kita solat, kalau kita sudah solat ini, apa kata Nabi? Dan malaikat berselawat atau berdoa kepada salah seorang daripada kalian selama dia berada di tempat dia solat tersebut. Setelah solat, kita duduk di tempat kita solat. Ya, malaikat selama kita duduk di tempat kita solat, kata Nabi, malaikat itu mendoakan kita. Gemu doa kepada kitanya selama kitanya mentang tadu. Ya, ni kala. Le solat tidak keluar. Tidak juga rencana nunggu solat. Karena apa? Nyo seperti kita setelah solat subuh misalkan, mau nunggu solat zuhur, hana hati dapat temai luhu ino le lamnyo. Tapi kita enggak keluar setengah jam setelah solat, duduk di tempat solat kita. Itu malaikat mendoakan kita, kata Nabi, selama kita masih di tempat kita solat. Apa yang diucapkan oleh malaikat? Nah, doanya apa? Yaqulun Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Dua, bahkan Nabi jelaskan langsung doa malaikat nyentuh. Hana cilat-cilat, doa malaikat yang didoakan malaikat bagi yang duduk di masjid setelah solat, di tempat dia solat, dia duduk. Kata malaikat, ya Allah, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Inilah dua potong doa malaikat. Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia. Dua doa ini kan yang kita rindukan kan? Doa yang mendoakan malaikat lagi. Jadi kan nanti kalau setelah solat kita masih di tempat solat kita, doa dua malaikat ini kita dapatkan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Dua potong doa malaikat ini. Terus mereka doakan, malaikat itu mendoakan kepada kita selama kita masih di situ. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya kan begitu bermakna solat berjamaah itu dan keberadaan kita di masjid. Inilah yang dipahami oleh para sahabat, sehingga para sahabat itu enggak lekang dari masjid. Pergi ke masjid itu dengan penuh makna loh. Bukan gara-gara hana muhajak le kau masjid lawenyo. Kalanya cik memang lagenyo bul, ya. Berada di masjid juga tidak sia-sia, didoakan oleh malaikat. Tapi kalau kami Ustaz setelah solat udah geser, yang ikut jauh ikut. Ya ikutnya kabeh mendul ikut. Gimana nak kena doa malaikat? Nyaho. Ya. Man dia solat bu tempatnya gimana? Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, madama kata Nabi, madama fi majlisihi alladhi shalla fi. Selama dia berada di masjid, dapat di majlis yang dia solat di situ, kata Nabi. Apakah makna ini? Apakah Nabi majlis yang dimasukkan oleh Nabi ini adalah bangunan tempat secara umum, atau majlis di tempat dia solat yang pasti, di mana dia solat di situ dia duduk, atau makna yang kedua di tempat secara umum masjid dia solat dan dia masih duduk di masjid itu, maka kena doa malaikat. Yang mana pemahaman kedua ini yang pasti? Yang pasti dah bukan? Yang pasti ya, benar inan tanya semayang, di situ kita solat, di situ kita duduk. Nyan pastinya, nyan hana apa nanti, hana akan beda pendapat inan. Ya. Man le target saya kiban. Menjadi juga gimana? Mudah-mudahan dapat juga, insya Allah dapat juga. Kenapa di dalam masjid insya-Allah. Man menyenayangkan hamrempo dengku, mungkin sih, ya. Tapi di mana solat, di situ duduk enggak bergeser, itu hana dawa maksud yang kajelah, ya. Tapi kalau kita perluas makna, boleh jadi masuk ke masjid semuanya atau berada di dalam masjid, mau duduk di mana saja bergeser, itu juga insya Allah dapat, mudah-mudahan dapat. Begitu. Tapi makna yang pasti
tetap berada di situ, enggak bergeser, itu pasti itu, ya. Yang dimaksudkan dapat doa insya-Allah taala. Insya-Allah semuanya dapat doa. Ya, jadi uka menyahana le yang menggetai-getai kan depunya gecon yang pasti-pasti mentong ya. Ya, cok yang pasti-pasti mentong ya. Hana menggeser-geser le. Dapat doa malaikat ini. Kemudian Allahumma tub alaihi, ya Allah berikanlah taubat baginya. Yang ketiga doa malaikat lagi, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Dua krek doa malaikatnya. Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berikanlah taubat baginya. Krek doa malaikatnya merempak ke getanya yang tadu di masjid. Jadi menyai lego tinggal drone hanan weweh pada tempatnya pakan karena depu alasan preh doa malaikat betul. Ya, lake doa malaikat betul. Ya, di sini. Ya, itu 3 potong doa malaikat. Malam yu'dhi fihi malam yuhdis fihi. Jadi terus akan seperti itu selama belum berhadas. Jadi kitanya manteng tak jaga wudu, kitanya manteng hana sapu-sapu, hana tak ganggu kok, hana tak pegat macam-macam, maka kitanya terus didoakan oleh malaikat. Wudu kita masih ada, kita juga hana tak pegah haba, tak pejihnya ada macam-macam, insya-Allah itu akan dapat doa malaikat, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, ini semua adalah sabda Nabi jelaskan kepada kita kekuatan niat hanya untuk solat pergi ke masjid, dan kita terus berada di masjid demi untuk solat, dan solatlah yang menjadikan kita tidak keluar dari masjid. Pahala itu semua kita dapatkan. Mudah-mudahan hadis ini menjelaskan kepada kita makna kenapa saya ke masjid. Ya. Ini memberi makna kenapa saya ke masjid, menjadikan kita lebih semangat ke masjid. Jangan salahkan masjid jauh atau dekat, jangan. Tetapi jauh dan dekat itu akan menjadikan pahala kita juga bertambah. Kenapa enggak keluar dari masjid? Kita sudah tahu maknanya kenapa. Inilah yang menjadikan para sahabat, mereka tidak lepas dari masjid, tidak keluar dari masjid, atau selalu menjaga setiap saat, setiap waktu pergi ke masjid, walaupun jauh mereka melangkah dan pergi. InsyaAllah Allah tambah semangat kita untuk pergi solat berjamaah. Dan kepada saudara kami yang belum terbiasa solat berjamaah, ayo mari solat berjamaah. InsyaAllah Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih. InsyaAllah kita akan pergi bertakziah bersama-sama di Belangasan di rumah almarhum Tengku Israruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.